Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, selamat anak-anak sudah bisa diterima di SMP 2 dengan berhasil dan bisa menyisihkan teman-temannya. Dan anak-anak semoga bisa beradaptasi di SMP 2 dengan baik dan tidak mudah terkontaminasi oleh teman-temannya yang lain. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, perkenalkan saya Pak Sutarto, mengajar mata pelajaran prakarya kelas 7A dan 7B. Nah, untuk itu anak-anak nanti akan saya sampaikan materi-materinya, karena buku-bukunya sudah diambil dan diberikan kepada kamu melewat orang tua kamu. Silahkan dipelajari. Tapi dari 6 pokok bahasan itu nanti hanya ada 2 pokok bahasan yang akan disampaikan setiap 1 semester. Kemudian untuk KKM-nya prakarya kelas 7 itu adalah 68 ya, 68 itu KKM, kriteria ketuntasan minimal. Dengan demikian harapannya nanti anak-anak bisa meraih, ya syukur-syukur bisa 90 sehingga bisa memperoleh nilai A ya. Untuk prakarya ini mudah sekali, tidak ada beban yang lain, hanya melatih life skill, keterampilan anak-anak dalam mengimajinasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu perkenalan saya selaku pengampu mata pelajaran prakarya untuk kelas 7A dan 7B. Harapannya anak-anak nanti bisa menyesuaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian nanti materinya akan disampaikan oleh Bu Silvi untuk yang mengampu semuanya dan KD-KD-nya sehingga bisa kita berkolaborasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bu Guru adalah Sylvia Boitasari. Kalian bisa panggil dengan sebutan Bu Silvi. Nah, pada kali ini Bu Guru mengajar mata pelajaran prakarya yang bergabung dengan Bapak Sutarto yang sudah di perkenalan di depan tadi ya. Nah, kita langsung saja ke materi. Nanti Bu Guru akan menggunakan buku yang dari sekolah yang sudah kalian pinjam, buku ini. Nah, kalian di rumah bisa membaca, bisa membuka-buka buku, bisa juga membuka buku lain, YouTube ataupun web-web yang sesuai dengan materi kita. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang materi yaitu serat alam. Nah, kalian pasti sudah tahu dong apa itu serat alam. Kita buka dulu pada bab pertama. Pelajaran prakarya itu identik dengan istilah kerajinan. Nah, kerajinan itu identik dengan handicraft atau kerajinan tangan atau membuat sesuatu dengan menggunakan tangan. Nah, di sini terlihat bab pertama yang akan kita pelajari yaitu kerajinan serat. Nah, pada gambar di sini ini silahkan kalian amati sendiri. Di bagian sini ada beberapa contoh-contoh dari serat. Misalkan saja yang ini adalah kepompong ulat sutra, serat dari kepompong ulat sutra. Udah tahu ya ulat sutra itu kayak gimana? Kalau nggak tahu, kalian bisa searching di YouTube atau di Google. Apa sih itu? Namanya kepompong ulat sutra, terus pemanfaatannya itu gimana? Kemudian yang ini adalah domba. Domba itu dari bulu-bulu domba yang kalau di rumah kalian itu dari yang warnanya putih. Nah, itu bulunya itu tebal banget. Nah, itu dipotong kemudian dijadikan sebagai serat. Lanjut ya. Nanti untuk bagian yang bawah silahkan kalian amati sendiri. Lanjut ke halaman 6. Nah,
Di sini yang akan kita pelajari adalah serat alam. Nah, pengertian serat itu apa sih? Serat itu suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan yang memanjang, komponennya itu memanjang, membentuk jaringan yang panjang utuh kayak gitu. Biasanya terdapat pada tumbuhan dan hewan, atau kalian bisa jumpai di bagian sayur-sayuran juga ada. Di halaman 6, nah di halaman 6 ini penampakan dari serat alam dengan bentuk komponen memanjang. Lanjut ke halaman 8, yaitu tentang jenis dan karakteristik bahan serat. Di situ ada dua, yaitu serat yang dari tumbuh-tumbuhan dan juga ada yang serat dari bahan hewan. Nah, yang dari tumbuh-tumbuhan itu contohnya apa aja? Itu dibagi menjadi beberapa. Yang kalau yang ada di buku paket kalian, jangan lupa ya baca buku paket. Itu ada serat dari biji, serat dari batang, kemudian ada yang juga serat dari daun. Nah, yang serat dari biji itu contohnya itu serat biji yang dari kapas. Serat dari biji kapas biasanya digunakan untuk mengisi bantal yang kalian pakai buat tidur itu, dan juga digunakan untuk bagian isian dari kasur. Kalau yang zaman dulu ya, kalau sekarang udah digantikan dengan serat yang sintetis. Dan kapas ini digunakan untuk membuat benang yang dari katun itu, kemudian dipintal menjadi helaian benang panjang, kemudian diolah lagi menjadi dalam bentuk kain atau istilahnya ditenun. Nah, selanjutnya adalah serat yang dari batang. Nah, dari batang itu kalian pasti sudah tahu ya. Oh, berarti yang diambil itu bukan dari daunnya, tapi dari batangnya. Serat dari batang. Contohnya itu adalah pohon anggrek kalau yang ada di buku paket kalian, kemudian melinjo, kemudian mahkota dewa. Nah, di situ nanti kalau bahasa Jawanya itu dibeseti gitu, dibuat helaian panjang-panjang, serat yang panjang-panjang, biasanya juga digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah serat yang dari daun. Nah, ini pasti sudah familiar banget ya. Serat yang dari daun itu berarti yang gimana, Bu? Ya, tentu saja yang berasal dari daun. Contohnya apa? Contohnya yang daun yang baunya wangi. Kalian tahu baunya daun yang baunya wangi itu apa? Biasanya digunakan untuk makanan, campuran makanan kolak. Nah, ya betul sekali, daun pandan. Nah, daun pandan contohnya ya, yang pertama adalah daun pandan, kemudian daun nanas. Daun nanas itu daunnya itu yang bergerigi, ada duri-durinya itu, jadi hati-hati kalau kalian memotong atau mengambil dari tanaman nanas, atau terutama di bagian daun. Kemudian ada juga serat mendong, itu biasanya digunakan untuk membuat kerajinan tas, kemudian sandal juga, kemudian dompet, nah banyak lagi. Nah, kemudian yang berasal serat itu yang berasal dari buah, ada lagi nih yang berasal dari buah. Contohnya apa, Bu? Contohnya kalian pernah lihat gak tanaman kelapa? Nah, kelapa, dalamnya kelapa itu kan ada sabut. Nah, sabutnya itulah atau cangkangnya kelapa itulah yang digunakan sebagai kerajinan atau bahan kerajinan. Tentu saja tidak hanya sabut langsung dipakai untuk mengolah gitu, tidak ya. Itu semuanya menggunakan harus diproses dulu melalui proses yang panjang dan siap digunakan untuk menjadi bahan baku kerajinan. Yang kedua sekarang, yang kedua serat dari hewan. Nah, pasti udah tahu dong, tadi yang di awal tadi guru sudah menyebutkan ada domba, kulit domba itu apa, rambut dari domba. Nah, itu juga kalau yang di buku paketmu itu yang halaman 11 itu disebut dari serat stapel. Serat stapel itu berasal dari rambut hewan. Nah, tentu saja yang berasal dari rambut hewan itu adalah contohnya dari
hewan domba, bulu domba. Kemudian yang kedua adalah bulu alpaka, itu ya agak mirip dengan domba, cuman panjang, lehernya itu lebih panjang gitu. Serat dari staple atau dari bahan bulu domba itu mempunyai karakteristik yang tebal, biasanya digunakan untuk pemintalan dari benang wool. Nah, udah tahu ya, benang wool itu kan kalau udah disusun, dianyam dalam jumlah banyak, itu akan menghasilkan kain yang tebal. Tentu saja digunakan untuk di daerah-daerah yang dingin. Kemudian yang kedua, serat dari hewan yang kedua adalah serat dari filamen. Yang sudah Bu Guru sebutkan di awal tadi, serat dari filamen itu berbentuk dengan jaringan. Jadi berupa jaringan, dan contohnya itu adalah yang berasal dari larva ulat sutra. Nah, yang menghasilkan kepompong itu tadi. Kemudian kepompong itu diolah menjadi benang helaian panjang dan baru diproses atau dianyam sehingga menghasilkan kain, serat kain yang berasal dari filamen. Namanya adalah kain sutra dan itu sangat mahal. Kemudian kita lanjut ke bahan pengolahan. Nah, yang udah Bu Guru sebutkan tadi bahwa semua komponen serat, mulai dari serat alam, mulai dari serat hewan, kalau seratnya langsung diambil dari bahannya itu tadi, bahan serat, misalkan kalau serat dari pandan langsung diambil pandan dibuat kerajinan, itu belum bisa. Jadi harus melalui proses yang namanya proses pengolahan serat. Nah, di sini itu nanti kalian silahkan mengolah bahan yang berasal dari serat kulit jagung. Nah, kulit jagung kalian udah tahu kan ya, bentuk jagung itu seperti apa. Biasanya kalian kalau makan di jalan, di pinggiran jalan itu jagung manis. Nah, itu kulitnya yang diambil. Biasanya kalau kalian beli di pasar itu masih utuh atau masih hijau, kulitnya itu masih hijau. Bu, itu bisa nggak langsung dijadikan sebagai bahan untuk membuat kerajinan? Belum bisa, itu harus melalui proses pengolahan. Nah, proses pengolahan itu tadi terutama yang pertama adalah proses pengeringan terlebih dahulu. Yang kedua, proses pewarnaan. Yang ketiga, proses pemotongan menjadi bahan-bahan kerajinan yang akan kalian siapkan. Entah itu nanti mau membuat kerajinan dari bunga, entah kalian itu membuat kerajinan untuk bahan tas atau bahan dompet, atau apalah yang sekiranya kalian itu mampu dan bisa. Nah, pada minggu ini kalian tugasnya mencari serat kulit jagung, kemudian kalian jemur. Setelah dijemur, kalian beri warna. Nah, sampai di situ dulu. Nanti untuk proses selanjutnya akan Bu Guru share lagi atau Bu Guru beritahu lagi. Nah, untuk jenis-jenis kerajinan atau bahan-bahan kerajinan, Bu Guru nanti ada buku ini, kerajinan dari bunga. Kalian bisa pilih mau membuat bunga oke, mau membuat boneka yang kecil-kecil dari jagung juga oke, mau lihat di YouTube, mau lihat di web tentang kerajinan serat jagung itu juga boleh ya. Di video selanjutnya, di ini nih, ini nanti akan Bu Guru share lakukan percobaan bagaimana mengolah serat jagung. Jadi tonton videonya sampai habis, kemudian kalian amati
apa saja bahan, bagaimana proses pembuatannya, silahkan kalian amati. Jadi minggu ini tugasnya kalian adalah membuat bahan serat, jadi mengolah serat. Jagungnya itu, kulit jagungnya dijemur, kemudian diberi warna. Proses pemberian warnanya ada di video setelah ini. Lanjut ke pengolahan serat alam. Nah, di sini Bu Guru sudah ada beberapa bahan. Ini pewarna, kemudian ada 3, ini merah, kuning, sama hijau. Kemudian di sini juga ada Bu Guru gunakan bubuk kunyit. Kemudian tak lupa ini adalah bahan yang akan kita pakai untuk mengolah bahan serat yang akan kalian gunakan untuk membuat benda-benda kerajinan. Nah, di sini juga sudah ada panci yang sudah terisi air, ini sekitar 300 ml. Ini juga, ini nanti akan Bu Guru buat pewarna kuning. Yang pertama akan kita gunakan pewarna yang ini, kuning ini, dengan kunyit yang dari serbuk tadi, yang ini. Nah, kita coba masukkan dulu ini yang kunyitnya ke sini. Ya, ini nanti akan jadi warnanya kayak gimana belum tahu. Ini adalah percobaan kita bareng-bareng. Kita gunakan api yang sedang saja. Jangan lupa untuk mengaduk bahan atau campuran pewarna yang sudah kalian buat. Nah, ini yang pertama yang bubuk tadi, kemudian ini yang dari pewarna makanan, yang ini warna kuning. Tampak beda ya, ini di sini agak merah, kalau di sini ini jelas-jelas kuning, tapi ini kalau di tulisannya sih warnanya kuning telur. Kita tunggu dulu, kita masukkan, kita rendam ini kita coba satu dulu. Kemudian yang sebelah sini juga sama. Kita tunggu sekitar 10 menit. Selanjutnya ini percobaan warna kedua. Ini warna hijau. Kemudian yang ini warna merah. Ini warna merah ini. Kita masukkan bahan yang akan kita beri warna jagung tadi ya. Kita tunggu 10 menit seperti tadi. Kemudian kita akan membuat percobaan yang ketiga, yaitu warna yang merah tadi perbandingannya 1 dengan 1. Warna merah tadi kita ambil, kita masukkan ke panci. Hijau ini ya. 1,
masukkan bahan yang sudah jadi tadi. Kita rendam lagi, kemudian yang kita akan membuat percobaan lagi, yaitu warna kuning yang kunyit ini. Kita rebus seperti langkah yang pertama dan kedua tadi. Tonight